خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah jahiliyah yang ke-10, terperdayanya orang-orang tajir oleh ketajiran mereka. Terperdayanya orang-orang kaya, tajir istilah kita, orang kaya oleh kekayaan mereka. Dan sangat kebetulan ini berada di tengah-tengah perumahan kaya ini kita nih. Jadi terperdayanya orang-orang kaya oleh kekayaan mereka, menjadikan anugerah kekayaan dunia sebagai hujjah bahwa Allah mencintai mereka. Kalimat pertama aja butuh rincian di sini, syarah bahwasanya sebagian dari orang ketika mereka diberikan kelapangan rizki oleh Allah sebagaimana di surat Al-Fajr, maka mereka akan bilang bahwasanya akraman, Allah Ta'ala telah mencintai mereka. Padahal belum tentu. Kalla, ya, sekali-kali tidak, jangan berpikir seperti itu. Belum tentu kekayaan dan rizki yang Allah berikan kepada kita adalah bukti Allah mencintai kita begitu saja. Melainkan bagaimanapun itu adalah ujian. Kendati pun itu adalah anugerah dari Allah, salah satu asar atau efek dari sayangnya Allah kepada kita, tetap itu sebagai ujian buat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu akan berkata apa orang-orang mewah itu? Inna bima ursiltum bihi kafirun. Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya. So di sini lihat orang-orang yang justru Allah berikan kekayaan justru membangkang mereka dan membantah. Dan mereka berkata, Inna Rabbi yabsut nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Dengan sombongnya mereka bilang, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, wahai Rasul, wahai da'i, gitu. Dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Ini merupakan bentuk merasa amannya mereka. Makanya kata salaf, di antara akbarul kabair, sebesar-besar doa adalah al-amnu bimakrillah, yaitu merasa aman dari makar Allah Ta'ala. Dan juga sebaliknya juga di antara dosa terbesar adalah al-ya'as min rauhillah, yaitu putus asa akan rahmat Allah. Bagi orang-orang kaya, orang-orang yang berada merasa aman, itu dosa terbesar. Dan bagi orang yang miskin merasa putus asa dengan rahmat Allah, itu juga dosa terbesar. Ya, jadi bukan hanya orang-orang kaya doang yang diperingatkan. Katakanlah wahai Nabi, Inna Rabbi yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sesungguhnya Rabbku melampahkan rizki kepada siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Makanya dalam suatu hadis riwayat At-Tirmidzi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah, yang maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan kenikmatan dunia kepada yang Allah suka dan yang Allah tidak suka.
tetapi Allah memberikan kenikmatan akhirat kepada yang Allah sukai saja. Itu bedanya. Sehingga jangan seseorang tertipu dengan kenikmatan duniawi, karena belum tentu itu mencerminkan sukanya Allah kepada kita. Tetapi nanti di akhirat, yang mana di akhirat nanti hanyalah Allah yang Allah cintai, yang Allah berikan kenikmatan. Kemudian, dan sekali-kali bukan pula anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami sedikit pun kepada Allah. Tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi, sebab untuk mendapatkan surga, iman dan amal saleh. Itu sebabnya. Dan itu balasannya kemudian di surga nanti. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Adapun orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan anggapan untuk dapat melemahkan atau menggagalkan azab kami, mereka itu dimasukkan ke dalam azab. Maka katakanlah, sesungguhnya Rabbku melapangkan rizki bagi siapapun yang Allah kehendaki, yang Dia kehendaki, di antaranya hamba-hambanya, di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan siapa pula yang Allah kehendaki. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan atau kalian nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Jadi anfaqtum min syai', nafkah baik yang itu yang wajib maupun yang sunnah. Nafkah di sini terutama untuk keluarga, maka Allah pasti akan menggantinya. Fahuwa yukhlifu, maka Dia akan menggantinya. Akhlafa yukhlifu, kan artinya sesuatu yang berselang setelah sesuatu yang lain. Seperti khalifah, disebut khalifah karena menggantikan yang sebelumnya. Maka nanti akan ada rizki pengganti setelah kita misalnya menafkahkan sesuatu yang bisa saja rizki tersebut lebih besar daripada yang telah kita berikan kepada orang lain. Dan wa huwa khairur raziqin, dan Dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Allah Ta'ala juga berfirman, Masya Allah panjang, وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Dan tiadalah kamu wahai Muhammad berada di dekat gunung Tur. Tur itu gunung atau bukit, tapi bedanya dengan jabal. Kalau jabal itu umum gunung yang berpohon ataupun tidak. Adapun kalau Tur khusus untuk gunung yang berpohon. Ya. Ketika kami menyeru Musa di sana, tetapi kami beritahukan itu kepadamu sebagai rahmat dari Rabbmu, supaya kamu memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang sekali-kali belum datang kepada mereka pemberi peringatan sebelum kamu, agar mereka ingat. Dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan, ya Rabb, mengapa engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat engkau dan jadilah kami termasuk orang-orang mukmin. Jadi supaya
Mereka tidak berhujjah nanti di akhirat. Kok kalian pada kafir? Mereka akan menggugat, ya Rabb, kenapa tidak mengutus Rasul? Enggak, sudah diutus Rasul. Nah di sini ditakutkan kalau misalnya orang-orang zaman sekarang, ketika pada nggak tahu tentang ilmu agama, tentang masalah-masalah agama, terus saja nggak tahu sampai akhir hayatnya, nanti kemudian mungkin bertanya kepada Allah, ya Allah, saya nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Nggak ada yang mengingatkan saya. Bohong itu. Nggak ada yang mengingatkan saya. Di kota tinggalnya, banyak ceramah-ceramah, banyak kajian-kajian. Kenapa nggak sholat waktu di masjid? Kenapa nggak ikut kajian? Ya kan? Kemudian kenapa nggak berselancar di internet? Kenapa nggak nyari-nyari ilmu kalau gitu? Kalau nggak punya guru dan sebagainya. Makanya orang zaman sekarang ketika Allah Ta'ala membentangkan rezeki, kenikmatan internet, pengetahuan, ilmu, kalau misalnya masih ada yang malas mencari ilmu, maka maksudnya malas di sini nggak tahu tentang ilmu agama, maka takutnya nanti nggak ada alasan takutnya. Ya. Beda dengan orang-orang zaman dulu, zaman-zaman Wali Songo misalnya, itu susahnya internet pada zaman itu, bukan susah lagi, memang nggak ada. Ya, info dan semacamnya, bisa jadi mereka dapat uzur, bisa jadi karena memang susah. Beda dengan zaman sekarang. Makanya jangan merasa ketika sekarang sudah banyak kemudahan dari Allah, jangan merasa akraman. Allah memudahkan kita. Ini semua fitnah, ujian. Iya, jadi tidak serta-merta kita merasa tenang begitu saja dengan adanya kelapangan demi kelapangan. Ya. Maka tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, mengapakah tidak diberikan kepadanya Muhammad seperti yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Dan bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Yakni Bani Israel, Yahudi. Ya. Mereka menggugat, kenapa kok Nabi Muhammad ini tidak diberikan kepada yang diberikan kepada Musa, Taurat dan semacamnya. Padahal mereka Bani Israel itu juga banyak yang kufur kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka dahulu juga berkata, Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang bahu-membahu, bantu-membantu. Nabinya sendiri dituding gitu. Maka enggak heran kalau orang sekarang mengikuti Yahudi dalam hal ini. Dai-nya, ustadznya sendiri dituding sebagai ini itu. Padahal yang diberikan oleh ustadznya adalah Al-Quran, As-Sunnah dan sebagainya. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami tidak mempercayai masing-masing mereka itu. Katakanlah, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih dapat memberi petunjuk daripada Taurat dan Al-Quran. Ada enggak? Niscaya aku mengikutinya jika kalian sungguh orang-orang yang benar. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Di sini innallaha la yuhibbul farihin. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Sesungguhnya Qarun, maka ini sebab dinamakan harta karun. Karun tinggal di Mesir.
Disebut harta karun karena seolah-olah ini harta simpanannya Karun. Anda lupa Qarun itu diriwayatkan dalam hadis memiliki gudang yang kuncinya aja itu hanya berapa orang? Di ayat berapa orang? Ada yang tahu? Apa 70 orang yang kuat kalau nggak salah yang hanya bisa memegang kunci-kunci, kumpulan kunci-kunci gudang itu, bukan satu kunci gede gitu, bukan. Tapi kumpulan kunci bisa dijamak semuanya tuh puluhan orang algojo gede yang hanya bisa mengangkatnya saking besarnya gudangnya. Kemudian Allah Ta'ala azab Qarun tersebut beserta hartanya di Allah Ta'ala cerai-beraikan. Namun seolah-olah kalau misalnya ada treasure yang di bumi Indonesia, seolah-olah itu disebut harta karun karena sepertinya Allah alam. Itu juga pecahan dari hartanya Qarun itu. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa. Maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan, di sini Allah anugerahkan Qarun perbendaharaan harta yang kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Namun ini entah ayat atau di hadis apa 70 atau berapa ya. Wallahu alam. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu atau kalian terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Farih itu bangga. Namun tidak semua bangga itu buruk. Bangga dengan adanya merasa kesombongan dan merasa lebih dari yang lain, selagi mencemooh yang lain, itu termasuk farih yang dilarang. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan di sini Allah Ta'ala menyuruh kita juga untuk mencari akhirat, namun juga jangan melupakan bagian dari dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang-orang, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Qarun malah menjawab, ya, melunjak dalam bicara, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Nah, ini sombong, ya, mengingkar, kufur nikmat. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta daripada Qarun itu dulunya. Dan tidaklah perlu ditanya orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Maka Allah Ta'ala telah mencukupkan sifat jahiliyah yang satu ini dengan firman Allah pada ayat pertama, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Katakanlah sesungguhnya Rabbku melampangkan rizki bagi siapa aja yang dikehendaki. Maka jangan bangga dengan itu. Dan pada ayat lain Allah berfirmankan, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu 'an dhunubihimul mujrimun. Itu ayat terakhir yang tadi. Maka dari itu kita mengetahui bahwa kecintaan dan keridhaan Allah dapat diraih dengan ketaatan kepadanya, tunduk mengikuti para rasulnya, dan patuh kepada kebenaran dengan mengikuti bukti yang nyata. Sedangkan banyaknya harta dan lapangnya rizki dan kehidupan yang makmur, maka tidak ada dalil di dalamnya atas selamatnya dengan hal-hal seperti itu. Kalau seandainya dunia ini dengan segala apa yang ada di dalamnya bernilai seberat satu sayap nyamuk, sekalipun niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir seteguk air sedikit pun. Di sini apa maksudnya? Seandainya dunia ini dengan segala apa yang di dalamnya nilainya itu seberat satu sayap nyamuk, ya, meskipun nilainya segitu, niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir seteguk air pun. Maksudnya apa, ngerti nggak? Itu serendah-rendah nilai apa? Senilai sayap nyamuk itu. Kalau dunia misalnya senilai itu pun memang senilai satu sayap nyamuk kecil itu, satu sayap nyamuk loh. Misalnya dunia senilai itu pun, ya, Allah nggak bakal memberikan minum kepada orang kafir seteguk air pun. Maksudnya apa? Jika itu saja dengan nilai, ada nilainya, itu Allah masih tidak akan memberikan seteguk air pun,
Berarti sekarang kan orang kafir masih minum, enak. Berarti menunjukkan dunia itu lebih rendah nilainya daripada sayap nyamuk itu. Ya. Kalau misalnya emang nilai dunia itu setinggi nilai sayap nyamuk, itu Allah sudah tidak memberi minum kepada orang kafir. Maka nilai dunia ini berarti lebih rendah daripada nilai sayap nyamuk itu. Buktinya orang kafir masih beri minum, saking rendahnya dunia ini. Seandainya dunia ini ada nilainya, maka udah nggak bakal diberi minum mereka, karena lebih-lebih mereka lebih buruk. Ya. Oke, Allah Taala berfirman, "Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alaiha yadhharun." Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, tentulah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Rabb yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka dan juga tangga-tangga perak yang mereka menaikinya. Jadi kami yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak buat orang kafir itu loteng-loteng perak yang rumah dan tangga-tangga perak ya. Pokoknya keindahan seindah-indahnya itu tidak Allah jadikan untuk orang-orang kafir. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan manusia itu menjadi umat yang satu dalam kekafiran. Maksudnya begini, kalau Allah berikan ini kepada orang-orang kafir, sehebat ini untuk semua orang kafir, maka semua orang akan kafir jadinya. Karena melihat, tertipu semua orang. Tetapi ternyata Allah tidak memberikan semua orang-orang kafir itu sehebat ini. Enggak. Walaupun yang diberikan oleh Allah sekarang benar-benar udah di luar jangkauan nalar kadang-kadang. Tapi tidak seperti ini. Dan inilah yang ingin diungkapkan oleh orang-orang yang berkata, yaitu sang qail, yaitu Abu Husain di sini, wallahu alam. Kam alimin a'yat madzahibuhu wa jahilin talaqqahu marzuqa. Berapa banyak orang berilmu dan sangat berilmu, mazhabnya tidak membuatnya kaya raya. Dan berapa banyak orang yang jahil dan sangat jahil Anda dapatkan sebagai seorang dianugerahi banyak rezeki. Ya enggak? Orang-orang ilmunya tinggi banget, tapi kirinya banget juga. Ada orang bodoh banget, tapi kayanya banget juga. Nah sekarang kalau kita perhatikan, kebanyakan orang kaya bodoh tentang agama. Benar gak? Nah itu tanda-tandanya itu. Tapi bukan berarti orang beragama yang punya agama gak boleh kaya. Justru bagus, supaya bisa lebih banyak bersedekah. Dan diantara yang dinisbatkan kepada seorang ulama besar, radina qismatal jabbari fina lana ilmun walil a'da'i malun fa innal mala yafna ini enggak usah ada iya maksudnya enggak usah ada titik dua. Fa innal mala yafna an qaribin wa innal ilma baqin wala yuzalu. Kami ridha pembagian Allah Al-Jabbar Maha Perkasa pada kami. Kami memiliki ilmu dan musuh kami justru memiliki harta benda. Karena sesungguhnya harta akan lenyap dalam waktu dekat dan sesungguhnya ilmu akan abadi, tidak akan hilang. Ya, dan pendukung makna ini sangatlah banyak. Dan yang kita maksud di sini adalah apa yang diyakini dan dipegang teguh oleh orang-orang jahiliyah, yaitu bahwa kemegahan dunia adalah di antara dalil atau bukti yang menunjukkan dekatnya orang mendapatkannya dari Allah dan diterimanya dia di sisinya. Inilah perkataan yang jauh dari kebenaran dan ini mazhab yang batil, tidak pantas dianut dan dikatakan oleh orang yang memiliki basirah atau ilmu. Wallahu ta'ala. Karena sebentar lagi insyaallah jam 14.45